kembali lagi di podcast Palu. Ini kita kehadiran dua narasumber. Ada tamu kami di sini dari komunitas Tangan di Atas (TDA). Benar ya? Iya. Oke. Tangan di atas. Ya. Silakan diperkenalkan dulu. Dari sini. Oh, boleh. Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safwan. Kebetulan di TDA ini diamanahi sebagai sekretaris TDA. Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalan, nama saya Rehan. Untuk di kepengurusan saat ini, saya diamanahi untuk jadi bendahara. Bendahara TDA Oke. Kota. TDA Kota. Jadi sahabat podcast Palu, saya menyesuaikan di sini karena ada panggilan khusus bagi teman-teman di TDA. Ternyata kalau laki-laki itu dipanggil Om. Ya. Betul. Kalau perempuan apa panggil? Kakak. Kakak. Oh, kakak. Karena saya kebetulan memang dipanggil Om ya. Kami ini para om-om. Betul. Nah, tapi bukan om-om itu ya. Bukan Om senang. Ya, betul. Om bahagia. Om bahagia. Bukan om-omnya para ya. Betul. Baik, kita akan membahas soal TDA. Iya. TDA khususnya yang apa dia? Cabang di Kota Palu atau apa istilahnya kalau karena ini setahu saya dia nasional ya, sama kan ada di internasional ya. Untuk Jadi- TDA dia perwilayahan. Ibaratnya dia wilayah. Oh, bukan perwakilan cabang kayak partai-partai ya. Oh, itu lain cerita itu. Lain cerita. Oke, tangan di Iya, atas. Tangan di atas. Nah, sebelum kita lebih jauh, saya ingin tahu juga sih sebenarnya juga penonton sahabat podcast Palu bahwa apa sih TDA itu ya. Kita mau tahu sih sebenarnya apakah ini komunitas, lebih banyak orang mengartikan komunitas sosial. Tadi kita di belakang layar gitu sebelum podcast itu banyak yang bilang ini semacam komunitas sosial ya, bukan dinsos ya. Iya, ketika dengar namanya tangan di atas, pasti akan mengarahnya ke situ. Ya, padahal bukan. Oke, saya ke abang ya, Om Safwan. Safwan. Iya, Safwan. betul. Ya, Nah. kalau sebenarnya di komunitas tangan di atas itu lebih fokusnya ke wirausaha. Oh, Komunitas wirausaha. wirausaha. Ya, jangan salah ya, sahabat Iya, podcast. betul. Iya. Ah. Betul. Komunitas wirausaha. Jadi memang misi kita itu ya membentuk dan mengajak para untuk menjadi pengusaha. Itu salah satunya. Oke. Ya, misinya kita itu yang membentuk orang untuk menjadi pengusaha. Selain Pengusaha. ibaratnya mental pengusaha. Karena Oke. kalau bentuk pengusaha beda lagi tuh. Oke. Nah, di sini membentuk mentalnya yang dibentuk. Oh, ya. Makanya kalau di TDA itu sering diadakan kopdar, acara-acara kumpul. Yang dibahas itu ya perihal bisnisnya sendiri. Oke. Sharing-sharing ya. Sharing, betul. Jadi yang sudah sukses, bagaimana caranya belajar yang baru mau sukses gitu. Betul. Oh, Begitu iya, di TDA. luar biasa. Ya, bagus menyebarkan virus wirausaha. Oh, begitu gitu. Ya, bisa dijelaskan sedikit Mungkin Om dijelaskan Om Rehan ini. soal saya informasinya, saya tahu ini TDA bukan cuma di Indonesia, ternyata ada di luar negeri juga, di Asia gitu ya. Iya. Di mana itu yang Bercabang. cabangnya? Malaysia ada, Oh. Brunei ada. Brunei. Oke. Iya. Berarti bukan organisasi atau komunitas kulu-kulu dong ini kalau sampai menasional begitu kan? Nah, saya ingin lebih jauh sih sebenarnya, Ya. Om Rehan. Kalau dia ada cabang sampai di Wilayah, luar, jangan cabang. oh sorry, nanti dikira partai Iya, lagi. cabang. Wilayah Iya. begitu, di samping ke luar negeri, apa-apa saja produk yang bisa bergabung di sini di usaha ini, wirausaha ini. Untuk di TDA sebenarnya kita terbuka. Oh. Jadi bukan hanya UKM, ada juga di pusat itu bahkan mereka sudah IPO perusahaannya. Oh ya. Jadi hanya saja memang yang paling banyak kan memang kalau kita lihat dari ekonomi itu pelaku UMKM yang paling besar gitu. Nah, kelebihannya di TDA itu memang sesuai dengan namanya, jiwanya itu untuk saling bantu. Jadi kita melihat banyak UKM itu kendalanya mereka baru mulai usaha tapi ilmunya terbatas. Oke, perlu pendampingan begitu ya. Iya, perlu pendampingan sementara mereka nggak tahu ini mau kemana belajarnya. Oh iya. Nah, awal-awal berdirinya TDA kurang lebih seperti itu juga. Iya. Sama-sama UKM, sama-sama susah, Hmm. tidak tahu mau belajar kemana. Iya. Nah, Oke, terkumpullah orang-orang itu Hmm. yang jiwanya sama. Kalau mereka lihat, oh saya sudah lewat di sini,
kira-kira yang di bawahku ini dia belum lewat, saya bantu. Oke. Jadi kita sama-sama naik, kurang lebih seperti itu. Oh, prinsipnya. begitu. Oh, saling mensupport ya. Saling mensupport ya. Masuk Palu sejak kapan, Om? Sahabat. Masuk TDA-nya. Iya. Kalau di TDA Bergabung. saya gabung di 2017. Enggak, maksudnya pertama dibentuk begitu. Sejarahnya masih ingat kan? 2016 ya. Oh, 2016. lumayan nih. 2016. Jadi di Palu itu sebenarnya ada juga banyak penggagasnya. Ada Bang Syahril. Oke. Cuman beliau sekarang lagi bermukim di Jakarta nih. Oh. Dia sudah jadi orang ibu kota sekarang. Bang Mainnya Syahril, sudah di ada level banyak atas ya. seperti ya, Kak Irma. Beliau juga sekarang dengan bisnisnya beras raya. Oke. Juga salah satu orang yang menggagas TDA di Palu itu. Oh. Dia sudah naik level berarti ya. Iya, kalau yang Bang Syahril ini sekarang dia sudah di Jakarta ini. Biasanya penggagas itu biasanya dia lebih cepat lah begitu karena dia di awal-awal sudah berjuang gitu kan. Betul. Kalau di Palu membernya berapa, Bang Rehan? Om Rehan? Member 600-an kemarin data Iya. yang terakhir. 600-an. 600-an. Iya. Itu Data yang terdapat Sulawesi Tengah atau Kota Palu saya seluruh? Palu. Oh, Palu. Kota Palu. Oh, memang Kota Palu. masih fokus ke Palu kah atau sudah meluas ke beberapa daerah Kalau kabupaten? wilayahnya kita sebenarnya wilayahnya Sulawesi Tengah. Hanya memang yang aktif masih Kota Palunya. Oke, Sebenarnya oke, kalau oke. yang dari 600 itu ada yang di Sigi, ada yang di Kabupaten Donggala Oke. juga kan. Oh Hanya ya. yang aktif mereka berkegiatannya di Kota Di Palu. Kota Oh, berarti masih Palu, kemudian beberapa kabupaten yang dekat dengan ibu Sekitarnya, kota ya. Eh, Di Palu, kemudian beberapa kabupaten yang dekat dengan ibu Sekitarnya, kota ya. cakupannya juga sebenarnya cukup luas ini kalau TDA. Sebenarnya kita ada namanya itu TDA wilayah sama TDA daerah namanya. Oh. Nah, kalau dia TDA daerah itu salah satunya TDA Palu. Oh, gitu. Nah, ada lagi namanya TDA wilayah. Nah, kalau di TDA wilayah itu namanya Sulu Tenggobar. Jadi yang dia cover itu Sulawesi Utara, Tenggara, Gorontalo sama Gorontalo ya, Barat. sama Barat, Sulawesi Barat. Oh, iya, Jadi iya. memang kalau di Solo di TDA wilayah ini diketuai sama Om Fahri. Beliau juga bisnisnya ini di Oh. properti. Oh iya, iya, Bisnisnya di iya, iya. properti. Jadi memang dia itu sering kemana-mana. Kadang sudah cocok sih karena di bisnisnya itu sering-sering keluar. Oke, Jadi oke. ketika dia ada di luar, sudah ajak orang untuk Sampai bisnis properti juga. Saya Betul. kira kemarin cuma UMKM biasa saja. sama. Jadi kita itu banyak multi usaha banyak di dalam. Oh, Bahkan jasa ya. pun kita banyak banget. Variasi. 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 Jadi tidak. Jadi ketika dia jasa, ketika ada mahasiswa atau orang yang ingin buka usaha, basicnya, nih basic usaha saya ini apa? Jasa. Ya sudah cari orang yang seusahanya dia itu. Oh, Jadi iya. jadi iya, kita iya, enak. iya, iya. Jadi Betul. jangan nanti usahanya jasa, dia malah belajar ke kuliner. Aduh, nanti tidak ketemu. Betul, betul. Betul. Jadi ilmunya nggak Betul, dapat ya. Jadi dapat. kalau properti harus disupport yang memang orang properti saling memberi Betul. ilmunya begitu. Betul. Jadi ya, Oke, karena tadi oke. seperti dibilang sama Om Rehan, baku bantu. Ya, saya orang properti, baku bantu orang properti. Oke, Gitu deh. asik ya. Ya, betul. Member sudah sekitar 600, 600 gitu. Di 600 di Kota Palu dan sekitarnya begitu ya. Oke. Nah, ini Om-om dua ini Ya. sekarang Kalau sudah di Om Double ini sudah ini deh. Kalau Om Safwan, Om Rehan enak Om. Om Sapan dan Om Ya, Rehan. betul. Nah, ini kepengurusan yang keberapa ini ya? Maksudnya di 3.0 titik 3.0 nol itu 2000 berapa? Dari dekat berapa ke berapa? dari 2021 sampai di 2023 pertengahan ini. Oh, sudah mau habis ini ya? habis. Sudah ya. Oh, Makanya ini bisa. kayak wah mantap juga ya. Oke, Sudah mau oke. selesai ditutup sama podcast di ini Palu. Ya. Jadi Ya. pasti sebelum berakhir masa jabatan biasanya ada event begitu. Betul. Nah, ini yang kita ingin tahu nih, Om Rehan dan Om Safwan ini, apa event yang ke depan ini dalam waktu dekat? Apakah ada event ini? Coba beliau Ya, memang. event Oke. paling dekat kita nanti di tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret. Oke, Nah, jadi minggu depan ini kita ada rangkaian pesta wirausaha. ya. Itu kegiatan rutin, biasanya kegiatan rutin tahunan Ah. dibuat. Nah, di kesempatan kali ini kita akan buat di tanggal 3 sampai 5 5 Maret. Maret, ya. Rangkaiannya itu di tanggal 3 dan 4 kita ada workshop. Ada Oh, workshop, ada kelas seminar bisnis lah. Oke, oke. Terus di tanggal
5-nya, hari Minggunya itu kita ada pesta wirausaha, acara open tenan ya. Open tenan. Oh, ya. Nah, hiburan-hiburan banyak di sana. Oh, iya, iya. Games. Ini Di mana titiknya nanti di mana? Di Taman Gor. Oh, Dari pagi sampai malam. pusat kota ya. Iya, hari Minggu. Minggu depan ya, minggu depan. Iya, iya, iya. Iya. Itu. Disebutkan saja di apa namanya seminarnya itu menghadirkan siapa? Biasanya orang penting itu. Orang Ya, kan begitu kalau mau betul. seminar Tapi siapa sebelum kita pembicaranya? bahas nih, nanti followersnya ini Palu ini Ya. wajib datang dong ke Taman Gor ini. Bagaimana ya? Oh iya, karena pasti di Terbuka tanggal umum kan? Terbuka Betul. Oh, saya kira cuma member tidak. dan Ada juga free itu pesta wirausaha ini yang kali ke-6 bakal kita bikin. Pertama dibikin itu dibuat di tahun 2017 ya. 11. 2017 ya, pertama. 2017. Selanjutnya itu ada PW kedua, 3 dan 4. Itu dibuat setelah pasca kita lagi habis kemarin Ya, ya, di- pandemi ya. Oh bukan, Oke. ada yang tsunami. Belum. Oh, gempa dulu. Gempa, bumi, tsunami sama Disusul likuifaksi pandemi itu. lagi. Nah itu juga jadi PW yang memang betul-betul sangat bermakna buat kita. Karena pada saat kalau kita tahu saat waktu gempa lalu kan banyak orang yang merasa-rasa usahanya rusak, bingung memulainya bagaimana. Betul, betul. Nah makanya pada saat yang di PW keduanya kita itu teman-teman TDA itu berinisiatif untuk bikin ya sudah kita bikin PW, harapannya teman-teman yang sudah lagi ngedrop usahanya ini hancur mulai bangkit lagi. Oke. Makanya dulu PW pertama itu disebut temanya adalah Palu Bangkit. Kuat. Oh, Palu kuat. namanya. Palu Oh kuat. iya, Palu Kuat. Palu bangkit. Habis itu Palu Bangkit, Ah. yang sesi ke PW-nya yang ketiga namanya PW Bangkit, Palu Bangkit, dan yang ketiga itu Bahagia. Ah. Jadi harus kuat dulu hadapi Ya. bencana yang kemarin itu, Masuk mulai bangkit, motivasi. baru bahagia. Ah. Karena sudah mulai enak nih, Sudah mulai mulai omsetnya sudah mulai masukin Om Dani, sudah bangkit, bahagia. Ya, siap. Begitu dia. Ah. Nah itu baru ada PW yang ke 5 ya, 5 2020 awal, 2020. sebelum pandemi. sebelum Oke, Pas, oke. jadi 1 bulan setelah itu masuk Covid di Betul. Kota Palu. Oke. kita bikin namanya fast food ya, Food Festival. Iya, temanya itu Oh. Food Festival. Ya. Nah, sekarang yang ke-6 temanya apa Om Ren? Temanya digital berdaya. Digital berdaya. Oke, pas ini sudah mulai ke digital Iya, semua orang. digital, betul. Iya. Bisa dikasih bocoran pembicaranya siapa? Biasanya kan orang begitu. Siapa ya? Kita pengen hadir ini nanti di Wah, seminarnya. Nah, untuk Ah. workshop itu kan kita punya 2 acara. Ya. Dan hari Jumat itu temanya itu ini menyasar ke orang yang baru mau mulai usaha. Oke. Iya. Jadi temanya itu bagaimana membangun bisnis pertama untuk mahasiswa dan pemula. Oh. Jadi memang kita sasar ke orang yang baru pengen atau baru mulai usaha dan masih bingung. Kalau saya mau usaha, apa dulu saya bikin? Iya, betul. Apa yang saya mau bikin? Iya, Itu kan betul. pertanyaan banyak orang. Oke. Nah, jadi hari pertama memang kita siapkan untuk itu targetnya. Nanti pembicaranya itu salah satunya ada saya Om Safan, Oke. ada Ketua TDA Palu Oke. Om Wahyudi, Oke. terus ada dari bisnis Kota Palu, Oke. Iya. ownernya Elsa Beauty. Elsa Beauty. Oh iya, Nah, betul. ini Cocok, mumpung cocok. di sini juga nih, Ah. ini salah satu sesi yang mungkin banyak akan ditunggu nih. Betul. Harapannya nanti mahasiswa-mahasiswa, karena biasa banyak mereka ini sering belanja di tempatnya Elsa Beauty, Oh iya. kosmetik beliau. Betul ya, siapa tidak kalau Iya, apalagi jadi perempuan-perempuan ya. sering-sering belanja. Nah, pasti kan ketika belanja hanya sekedar belanja ketemu kasir. Nah, ini langsung ke ownernya ini. Iya. Jadi ini kapan lagi nih kesempatannya ketika di kegiatan workshop bisa diskusi sama Ya. ownernya langsung. Iya, langsung dapat ilmu dari Dapat orang ilmu. dari ownernya. Ya, begitu. Nanti itu bakal kita diisi di nantilah waktunya kita tidak usah sebut. Ya. Intinya datang dulu nanti di hari Jumat ya. Hari Hari Jumat. Jumat. Hari Jumat. Tanggal 3. Nah, ke tanggal 3. Tanggal 3 di Taman Gor. Bukan, untuk workshop Oh. tanggal 3 dan 4 kita di gedung serbagunanya Bank Indonesia. Oh, di BI. Bank BI, Iya. betul. Wah, elit dong. Ya, begitu. Karena memang salah satu Disupport lagi sponsornya sama kita itu BI. juga Bank BI. Jadi kita sekalian mungkin di podcast ini kita Ya. ucap terima kasih juga ini buat Bank BI sudah disupport dari banyak hal termasuk gedung, luar biasa Bank Indonesia. Ini PIC-nya Om Bang BI siapa? Om yang di BI.
Pak Andi Sabirin. Pak Andi Andi. Sabirin. Oke, kita Pak di sini kita Andi. ucap terima kasih nih sama Om Andi Sabirin. Iya, karena memang BI Yang ini bantu juga fasilitasi. saya lihat juga mensupport UKM ya. Betul. Ya, kemarin kita juga podcast dari BI itu mendatangkan desainer batik. Mantap. Iya, kita di sini juga podcastnya. Di podcast ini juga podcast Palu. Iya, siap. Jadi memang kita berkolaborasi lah di sini. Iya, betul. Teman-teman TEA juga punya banyak event. Terus kita juga sebagai apa istilahnya penyampai informasi, Betul. perpanjang Media informasi. partner bukan? Iya, Bukan iya. gitu. Bisa Enggak, disebut ya? boleh juga Ya, kalau ya. dilibatkan begitu kan. Ya. Siap. Luar biasa. Oke. Selain event itu nanti agenda berikutnya sebelum selesai kepengurusan ada lagi kah? Karena biasanya kan program kerja itu sudah direncanakan 1 tahun, 2 tahun. Iya, untuk program sebenarnya hanya tinggal menjalankan sisa-sisa kegiatan yang belum terselesaikan. Oh ya. Ini ibaratnya salah satu rangkaian kegiatannya kita ya memang untuk di akhir pengurusan. Karena memang di setiap satu pengurusan itu ini ibaratnya itu event yang wajib dibikin. Oke. Jadi ibaratnya kalau sama NTD ini wajib ini Om, gitu deh. Oke. Wajib dibikin supaya karena memang event ibaratnya mungkin salah satu event besarnya kita. Oke. Gitu ya. Nah, oke. Ini TDA kan di Palu dan beberapa kabupaten sekitar. Iya. Itu cukup besar, ada 600 member. Betul. Nah, saya ingin mengetahui sedikit soal semacam apa ya? Peran TDA ini untuknya membangkitkan UKM-UKM ini. Adakah juga TDA ini memfasilitasi para UKM ini untuk misalnya bagaimana mencarikan angin segar untuk darah segar untuk Ya. dana begitu, Ya. melibatkan misalnya lembaga-lembaga pendana. Bisakah juga Uang. melalui itu? Kemudian siap. Kemudian? Begini. Pertama begini. Nah, itu kayaknya kalau- dibutuhkan orang betul, kan? betul. Ibarat dari pendanaan. Sebenarnya kalau Nah. kita di TDA itu kita sudah banyak juga kerjasama sama lembaga-lembaga keuangan. Saya bukan lembaga keuangan sih kayak BUMN ya. Ya. Semacam kayak kita saja di TDA itu kita juga ini di eventnya kita ya seperti tadi salah satunya sponsornya kita itu di Bank Indonesia. Oke. Nah, terus juga kita yang biasa yang sangat support selalu kegiatannya kita itu ada di Bank Syariah Indonesia, Oh. BSI namanya. Iya, iya. Ya, Bank BSI. Jadi setiap ada kegiatan pasti akan kita selalu disupport sama mereka. Maksudnya kegiatan ini mereka siap. Misalnya ketika mau bikin event nih, mau sharing-sharing bersama tim Bank BSI, itu mereka sangat perbolehkan. Oke. Jadi ketika kita sudah sharing, ya disitulah mulai masuk pertanyaan tentang masalah pendanaan, caranya Oke. apa. Dan bahkan kemarin menurut hasil yang kita diskusi ya sama pihak Bank BSI, bahwa untuk para member-member TDA itu juga bisa mendapat prioritas. Oke. Karena bisa salah satunya begitu. Kredit bisa. Iya, tapi dan tentunya memang ya pasti survei bisnisnya juga paling. Iya, oke. Cuma ketika dia ditanya member TDA ya, anggota TDA ya, oh pasti mereka langsung tahu, oh ada TDA. Pasti mungkin bisa langsung verifikasinya ke bendahara, ke ketua. salah satunya. Ibaratnya begitu. Jadi langsung dikenal begitu. Jalurnya mungkin lebih mudah begitu ya, bisa dibilang Iya, begitu. betul. Ya, karena kepercayaan lembaga pendana misalnya bank itu adalah biasanya kepercayaannya dari situ dilihat. Betul. Jadi bisa dibantu soal Jadi tetap ada pendampingan juga dari teman-teman TDA kan? Kalau Maksudnya. dari segi pendampingan sebenarnya sama kita itu ada namanya kegiatan kelompok mentoring bisnis namanya. Oh, Nah, ya. itu mungkin lebih expert dijelaskan sama Om Rehan biasanya. Ayo Om Rehan, kita Ya, berbagi kelompok. informasi. Betul. Ya, jadi Beliau salah- memang ya Salah satu pengurus ya MKMB kemarin ya. Iya, Oh, salah iya. satu keunggulannya di TDA itu kalau di komunitas bisnis lain kan biasanya mereka sekedar berkumpul saja begitu, Om. Iya. Sekedar berkumpul, sharing-sharing begitu. Oke. Nah, di TDA kita ada salah satu program namanya kelompok mentoring bisnis. Jadi dari beberapa member itu kita kumpulkan biasanya yang kelasnya sama atau bidang usahanya sama. Nanti ada satu orang mentor yang umumnya level usahanya sudah di atas mentinya. Oke. Jadi dia sudah melalui apa yang baru mau dilalui oleh mentinya. Oke. Nah, jadi di kelompok itu mentornya nanti yang akan sebenarnya itu konsepnya belajar bersama ya, karena Oke. nggak ada yang lebih pintar kan, Iya, sama-sama betul. kita belajar. Hanya saja si mentor
sudah pernah Ya, melewati. dia Jadi, lebih dulu lah di situ, Iya. di titik itu kan. dia lebih dulu merasakan lah, oh kalau kamu usaha ini biasanya kendala awalnya apa. Oke. Nah, jadi mentornya tuh yang akan mengarahkan. Jadi Siap. biasanya kalau dulu kita jalankan programnya sekitar 2 sampai 3 bulan, ada pertemuan sebulan bisa 2-3 kali. Nah, di situ mentornya dengan mentinya akan saling sharing. Ada program materi-materi yang dibahas, bisa Oke. juga sharing langsung permasalahan dari mentinya. Oke. Nah, nanti harapannya mentinya itu bisa lebih cepat perkembangan bisnisnya, karena mereka nggak meraba-raba lagi gitu. Oke. Sudah lebih terarah. Kalau mau jalanin bisnis, kamu harus siapin apa, Oke. kamu akan ketemu ini, kamu harus bagaimana Betul, gitu. betul. Jadi kurang lebih seperti itu bayangannya. Nah, itu Oh. salah satu kelebihan dari join di TDA. Oke. Jadi bukan cuma sekedar ngumpul, tapi ada misalnya yang mau berbisnis, ada didampingi mentor. Betul. Gitu. Iya. Kelompok mentoring bisnis tadi itu. Jadi sama-sama bahagia seperti yang disebutkan Om Safwan Saya tadi. baku bantu. Baku bantu. Ini kalau pakai hashtag ini ada tulisannya baku bantu. Baku bantu. Ya, baku bantu. Begitu dia. Baku bantu bukan baku jatuh ya. Iya. Itu dia. Baku tenda juga sering di sana. Oh, itu biasa. penting itu Penting, baku ya. tende. Baku Karena tende. selama kita ada di Palu, kita tetap harus menjalankan baku tende. Karena kata Betul. orang Palu adalah kota 1000 tende. Ah itu. Luar biasa. Jadi jangan heran kayak gitu. Oke. Menurut saya ini perlu harus konfirmasi begitu Iya. ke Om Safwan dan Om Rehan. Iya, jangan panggil om-om. ya. Iya. Terlalu genit kita ini kalau Iya, panggil betul. Om. TDA ini susah nggak masuknya? Apa persyaratannya untuk bergabung? Gitu? Iya, betul. KTP KK apa? Gitu. Betul. Ini saya selalu sering diingat kata-katanya mentor saya ini Bang Syahril, Iya. Travel namanya. Beliau sekarang lagi di Jakarta. Oke. Harapannya dia nonton. Salah satu syarat masuk join TDA itu dia bilang masih bernapas katanya. Dia bilang Yang penting begitu. masih Dia bernapas. Begitu deh. Perihal kau belum ada usaha, masuk saja di TDA. Iya. Begitu dia bilang. Penting bernapas dan punya semangat Ya, ya. mau ingin Ya. usaha. Oke. Bahkan di dalam itu bahkan kalau kita belum punya usaha silakan masuk TDA. Oke. Belajar juga boleh ya. Maksudnya Iya, baru belajar. mau bertahap. Nah, begitu dia di TDA kayak begitu. Salah satu syarat dia bilang, "Ril, apa syaratnya orang masuk TDA?" Sudah, yang penting masih bernapas. Betul. Berarti Betul juga. tidak mungkin orang yang sudah Ya. bernapas mau masuk TDA. Betul juga Nah, dia bilang. artinya konotasinya tidak ada ribet-ribet. Tidak ada ribetnya. Begitu Sangat bahasanya welcome dia. kita. Welcome. Jadi jadi analoginya ketika dia sebut itu, meskipun kita belum ada usaha, silakan masuk. Oke. Begitu juga. Nah, salah satu ini balik lagi ke workshop tadi, salah satu media untuk teman-teman mahasiswa yang bisa join di TDA adalah pertama itu biasa dari kegiatan workshop tadi. Nah, kayak tadi balik lagi kegiatan workshop itu, ketika dia sudah masuk, otomatis sudah dapat nih circle-nya TDA. Nah, sudah dapat circle, apalagi kadang sudah masuk di grup-grup WhatsApp-nya, sudah Oke. dari situ sudah mulai mengenal sama TDA-nya sendiri. Akhirnya dia bertumbuh, mulai belajar dengan berbisnis, Oke. begitu. Nah, tadi itu juga balik lagi yang ke workshop tadi, yang ada yang kegiatan yang di tanggal hari Jumat, yang tadi yang khusus mahasiswa itu, bahwa salah satu benefitnya untuk masuk ikut kegiatan yang di hari Jumat itu, peserta itu ketika dia sudah join di TDA, Iya. bahkan pesertanya itu yang ingin berusaha bisa kita mentoring lagi bisnisnya. Oke. Jadi nih dia masuk mahasiswa sudah mau sudah ikut kegiatan nanti yang hari Jumat, yang kebetulan bagus materinya tadi Om Rehan ya. Iya. Tadi apa tadi materinya itu? Bagaimana membangun bisnis pertama untuk mahasiswa dan pemula. Nah, Oh. Jadi tidak harus mahasiswa, anak SMA mau ikut Iya. tidak ada masalah, tidak kuliah mau ikut tidak ada masalah, Berbisnis sudah lulus muda ya. mau ikut pun Betul. tidak ada masalah. Jadi memang Entrepreneur. targetnya kalau mereka mau usaha pertama, Iya. bagaimana caranya? Oke. Nah, di situ yang kita akan sharing materinya. Oke, siap. Nah, ini menarik ini. Saya tambahkan Iya, sedikit. silap. Ya. Jadi workshop itu ada dua. Yang Iya. pertama itu hari Jumat, hari kedua itu hari Sabtu. Sabtu. Oh. Nah, kalau hari Sabtu ini kita datangkan pembicaranya ini pematerinya dari Makassar. Oh iya. Ownernya Yota. Yota itu Iya. minuman kekinian. Dia besar di Makassar. Memang Oke. awalnya dari Makassar. Nah, Yota ini sudah 37 cabang, Om. Wih. Iya, minuman ini. Minuman kekinian. Hmm. Jadi kalau yang viral sebelumnya kan Mixue. Miswe, karena Itu dia kalau nggak salah Indonesia 317 Wah, cabang. Oke. Se-Indonesia. Nah, Iya, Yota ini di Sulawesi Selatan saja sudah 37 cabang. 37 lokalan ini loh. Lokal, Iya, sudah 37 bayangkan. cabang. Jadi alhamdulillah beliau bersedia nanti hari Sabtu akan sharing
Jadi tema workshop hari kedua itu eh, strategi bedah strategi. bedah strategi Bedah Yota, strategi. mengembangkan 37 cabang dalam waktu singkat. Ya, ya. Dan ownernya ini masih sangat muda, Bang. Ya. 20-an tahun, baru 20. mahasiswa angkatan 2016 kalau nggak salah. Iya. Oke. Jadi masih sangat muda, tapi di usia yang masih sangat muda, Hmm. beliau sudah punya usaha sampai 37 cabang gitu. Jadi Nah, ini Apa sih harus rahasianya? Apa ini rahasianya? harus Nah, ditularkan ini. makanya kemarin dari inisiatifnya Om Rehan, ayo Om Adrian saja, namanya beliau Adrianto. Om Adrianto. Kebetulan ayo dia saja yang kita panggil. Kebetulan bagus nih. Tahu saja kita mau belajar rahasia. Oke. Kita bedah nih kenapa bisa sampai 37 cabang itu dalam waktu dekat. Ah, Nah, karena biasanya ada orang buka cabang kedua saja kadang masih mikir-mikir. Ini Iya. 37 cabang. 20 Apa cabang. rahasianya? Nah, rahasianya nanti kita bahas di hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Rahasianya akan terungkap hari Di Sabtu. Hari Sabtu. Kebetulan tiketnya ini 250 ya. Ya. Tapi khusus untuk Hmm. apa? Bulan Februari ini nanti ada potongan 50.000. Oke. Jadi mereka hanya masuk bayar hanya 200.000. Oke. Untuk hari Begitupun kedua. yang di hari Jumat ini ada subsidi dari sponsorship ini banyak ini. Oke. Nah, yang hari Jumat itu di HTM-nya 100.000 ya, pemberian Oke. ya. Ada subsidi lagi 50.000. Oke. Jadi dia hanya bayar 50.000. Nah, ini 50.000 di hari Jumat itu, bayangkan Om ya, 50.000, dia bisa dapat banyak gini Om. Ya. 50.000 nih investnya, Ya. dapat materinya mantap ini. Oke. Diajar cara berbisnis. Oke. Ada mentoring nih, mentoring Oke. bisnisnya. Ini cuma nginvest 50.000 nih. Iya. Om. Dapat makan siang pasti. Oke. Ya kalau kita hitung-hitung HPP makan siang lumayan ini 20.000 atau 30.000, berarti saya dia cuma bayar 20.000 ini. Dapat mentoring bisnis, Dapat ilmu. ilmu bermanfaat, Oke. circle-nya teman-teman TDA orang-orang yang positif, oke. nah, kayak begitu. Punya Jadi, jaringan. Punya jaringan Oke. pasti, Siap. betul. Jadi ya harapannya juga nanti eventnya kita yang di hari Jumat ini teman-teman mahasiswa yang masih masih bingung berbisnis, ayo nanti kita bakal join di hari Jumat. Nah nanti Oke. kalau masalah untuk tiketnya nanti kita bakal share link nanti share linknya mungkin bisa di deskripsinya. Ya, oke, oke. Iya boleh juga nanti di situ linknya. Kalau Oke, ada yang oke. mau klik nanti bisa di situ. Oke. Kalau offline-nya mau dapat tiketnya di mana? Offline tiket bisa menghubungi Om Rehan. Ada sekretariatnya? Ada sekretariatnya di Hah? Aira Cookies ya. Di mana di jalan? Ya Di Tanjung Tururuka. Tanjung Tururuka. Tanjung Tururuka. Di outletnya beliau di jalan Tanjung Tururuka. Outletnya tadi di Aira Cookies. Terus kalau untuk yang satunya lagi ada di Jalan Veteran. Kebetulan di kantor kami sendiri, Oke. kantor Palu Software. Kalau software. Palu Software. Gitu. Oke, jadi jelas ya, Iya. sahabat podcast yang mau bergabung. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Om satu ini, Om satu ini. Iya, Jangan Om. Ya, apa? Sahabat Om Sahabat Rehan. sama Om Rehan. Berbahaya ini masalah Om ini. Iya betul. Oke, saya sudah dikode sama produser tadi. Artinya kita di penghujung. Iya. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri, saya ingin ada semacam apalah. Teruslah kita terlalu bergagas-gagas, semacam closing statement. Iya. Ya, kita lebih bagusnya apa yang mau disampaikan di akhir diskusi kita hari ini. Nanti masing-masing dari Om Safwan dan Om Rehan. Sama Om Rehan. Oke. Paling kebetulan kami di TDA sendiri salah satu nilai poin misi kami yang di TDA itu adalah kayak tadi Tom, untuk menyebarkan virus kewirausahaan. Oke. Salah satunya. Jadi kita itu sangat senang ya ketika ada teman-teman itu yang ingin belajar berbisnis dan masih bingung dia mau kemana. Oke. Nah, sementara kalau kami di TDA sendiri itu sangat senang untuk membantu teman-teman yang masih ingin belajar berbisnis. Oke. Kebetulan di TDA itu kita sangat welcome juga orangnya. Cuma kadang mereka sendiri yang membatasi dirinya. Oh di TDA ini orang bisnisnya bagus-bagus, tidak. Seperti itu kita malah sangat senang. Malah semua juga dari bawah kan? Betul. Nah harapannya begitu nanti teman-teman yang memang masih ingin ragu-ragu untuk memulai bisnis, silakan bisa mungkin menghubungi teman-teman TDA. Jadi ketika ada kegiatannya bisa diikut. Harapannya kita bisa saling berbagi ilmu Oke. di TDA sendiri. Baik. Jadi kita bukan kami mengajari, tapi kami berbagi. Oh, siap. Harapannya begitu. Jadi tidak usah malu-malu untuk gabung di TDA.
silakan, kami juga orangnya welcome sama member-member baru. Oke. Itu mulai di TDA. Selalu juga sebarkan virus kewirausahaan. Oke. Gitu. Mungkin Siap. begitu dari saya. Oke, karena dari Om Safwan sudah, biar adil. Iya. Nah, Om Rehan lagi. Apa Iya. yang mau disampaikan? Jadi ini salah satu tenaga pengajar. Oh, ini. siap. Jadi kalau bilang closing statementnya pasti Oh iya bagus. iya iya iya. 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 Oke oke. Baik, Silakan Om. Saya teringat perkataan guru saya, Ya. Mas Fahmi. Beliau selalu berkata, saya boleh saja hari ini kecil atau tidak punya usaha, Oke. tapi suatu saat nanti bisnis saya akan besar. Baik baik. Nah, guru saya itu sering menanamkan itu di kepala kami, Ya, ya. murid-muridnya, bahwa yang harus kita mulai itu dari pikiran kita sendiri, bahwa boleh saja saat ini bisnis saya UKM bahkan mikro gitu. Oke. Tapi ketika kita punya mimpi besar, kita punya cita-cita besar, kita mau berusaha, Oke. maka suatu saat nanti kita pasti akan jadi besar juga. Oke. Nah, salah satu langkahnya adalah selain mindset adalah kita harus mau belajar. Ya. Karena memang syaratnya jadi pengusaha, beliau juga menyampaikan, kalian akan jadi pembelajar seumur hidup. Murah ya. Karena ya intinya di situ, kalaupun usaha kalian besar, kalian berhenti belajar, ya usaha kalian berhenti di situ. Ya. Nah, jadi di kesempatan saat ini TDA sedang ada event Pesta Wirausaha, Ya. dirangkaikan dengan workshop. Jadi kami mengundang teman-teman semuanya. Ya. Jadi di TDA sangat-sangat welcome orangnya. Mari kita belajar bersama. Ini ada kesempatan baik, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini ada komunitas baik, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita sangat-sangat welcome untuk seluruh masyarakat untuk join gitu. Oke. Kita sama-sama mengembangkan lah. Jadi bukan Oke. mindsetnya bukan hanya mau mengembangkan bisnis kita sendiri, tapi mindset kita bahkan lebih besar dari itu. Kalau bisnis kita besar, kita bisa mengembangkan komunitas kita, daerah kita, bahkan negara kita gitu. Baik. Jadi ya itu harapan kami. Oke. Gitu. Jadi insya Allah ada banyak manfaat dari kegiatan ini. Oke. Jadi ya kami terbuka untuk itu. Saya rasa sekian. Oke, baik sekali, terima kasih Yes. Om Ya. kembali lagi Ya. Om Safwan dan Om Rehan Ya. atas kebersamaan kita hari ini meluangkan waktu berada di podcast Palu. Semoga apa yang disampaikan oleh saudara-saudara saya yang baru saya bertemu hari ini, kita bisa saling memberi support untuk khusus untuk membangun Kota Palu ke depan dari bidang bisnis atau dari UMKM bisa dan segala macam. Tentunya di komunitas tangan di atas. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai baku dapat lagi. Assalamualaikum Salam, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada salam ya, begini Om. TDA. Oh, begini ya. Tes salam Ini dulu ya. digital berdaya.